lahan, ada land cover itu untuk menutup lahan. Oke. Saya ulangi lagi, ada perbedaan antara penggunaan lahan atau land use sama land cover atau penutup lahan. Karena apa? Kedua faktor ini kaitannya sama biodiversitas, habitat, dan ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, nanti apa ada perbedaannya. Dan tentunya ketika ada sebuah perubahan kaitannya dalam penggunaan lahan atau penutup lahan, maka akan ada ancaman terhadap keanekaragaman biodiversitas atau ancaman kepunahan. Nah, contohnya kalau kita melihat di Jawa Timur ini pada daerah sabana seperti seperti Baluran itu kan punya biodiversitas yang khas seperti merak, kemudian banteng Jawa. Nah, seandainya itu tidak ada upaya untuk membuat taman nasional atau tidak ada upaya untuk membentuk cagar alam, maka di situ semakin lama akan semakin berkurang habitatnya. Nah, ancamannya adalah pada kepunahan spesies. Saat ini yang flora fauna yang di Jawa terutama yang terancam kan banyak sekali. Ada bahkan yang sudah punah. Harimau Jawa, kemudian elang Jawa. Nah, ini rata-rata sudah tidak bisa kita temukan lagi. Nah, ada juga faktor lain. Jadi selain dari ancaman manusia dalam perubahan penutupan lahan, juga ada kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap perubahan penutupan lahan dan penggunaan lahan. Nah, baik apa bedanya antara penggunaan lahan sama penutup lahan? Kalau penggunaan lahan ini sifatnya dia dibuat, diolah, dan dimanfaatkan oleh manusia. Ini kalau penggunaan lahan. Ya. Jadi dia ini kalau penggunaan lahan cirinya dia dibuat oleh manusia. Sawah, kebun, permukiman, daerah industri, ini adalah penggunaan lahan. Jadi selain itu dia juga punya fungsi sosial ekonomi biasanya. Lebih ke arah fungsi sosial ekonomi. Bagaimana bentuk perubahannya? Jadi perubahan kalau penggunaan lahan ini ada istilahnya ekstensifikasi sama intensifikasi. Oke. Ada ekstensifikasi, ada intensifikasi. Kalau ini istilahnya biasanya digunakan untuk pertanian ya. Ada ekstensifikasi pertanian itu adalah perluasan penggunaan lahan. Jadi awalnya penggunaan lahannya ini berupa sawah, kemudian karena ada perluasan perumahan sehingga sawah itu dibeli dan dijadikan rumah. Ada juga yang disebut sebagai intensifikasi. Intensifikasi perubahannya apa? Misalnya di sawah lahan pertanian, sawah irigasi, di situ ditambahkan saluran irigasi sehingga mengambil lahan sawah dibuat untuk jalur irigasi, intensifikasi. Atau misalkan di situ dibuat dari awalnya dia itu sawah dijadikan untuk lahan jagung, ada perubahan di sana. Nah, di dalam lahan ini intensifikasi. Kalau ekstensifikasi tadi perluasan. Nah, apa bedanya sama penutup lahan? Kalau penutup lahan ini adalah kondisi alami ya. Kondisi alami di permukaan bumi. Bisa berupa hutan, hutan musim, badan air bisa sungai, danau, kemudian rawa, wetland, sama vegetasi. Ini penutup lahan. Jadi dibedakan antara pengguna lahan dan penutup lahan. Oke. Baik, awal mula untuk melihat bagaimana perubahan pengguna lahan dan habitat ini yang diperkenalkan awalnya yaitu model island model. Jadi ada konsep teori island biogeografi sama metapopulation. Nah, contohnya kalau yang
model ini bisa dibilang kalau Darwin itu kan membuat sebuah model atau teori berdasarkan pada pengamatan dia ketika dia di Pulau Galapagos. Ya. Jadi di Pulau Galapagos itu Darwin melihat banyak sekali perubahan atau evolusi. Ya, perubahan evolusi. Jadi ada istilahnya model island yang pertama kali ya dalam kaitan dengan perubahan tempat lahan. Karena apa? Model island ini dia menggunakan pulau sebagai area penelitiannya. Jadi di dalam pulau itu bagaimana seberapa besar perubahan penggunaan lahan, bentuk lahan itu dilihat dari faktor tersebut, pulau. Karena apa? Analisis yang paling mudah ya, ketika kita melihat satu pulau, batasnya jelas, kemudian di situ bagaimana bentuk berubahnya. Ya ini bisa dilihat dari ukuran pulau. Jadi kalau pulaunya segini, dia jelas punya batas garis pantai, batasnya. Kira-kira seberapa besar sih perubahannya dibandingkan dengan ukuran pulau. Nah, seberapa besar perbandingannya itu dibandingkan dengan ukuran pulau bisa. Nah ini dari Island Biogeography. Nah selain island model, memang istilah ini istilah yang belum familiar ya. Beda kalau kita bilang istilah overlay gitu. Ini adalah istilah yang mungkin belum begitu familiar. Jadi ada the Page Corridor Metric Model. Ini untuk membandingkan dua metrik ya yang terhubung melalui koridor. The Page Corridor Metric Model atau the Page Mosaic Model. Jadi untuk membandingkan dua koridor ada dua matrik yang dihubungkan menggunakan koridor. Ini ada beberapa contoh. Baik. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ini adalah island model. Contoh gambarnya ada island model. Jadi perubahan pada wilayah, misalkan pulau, sebuah pulau berubahnya seperti apa. Ada perubahan misalkan ada perubahan di yang paling besar, perubahan yang kedua, perubahan yang kecil. Nah, bedanya apa sama koridor metrik model? Di sini ada perubahan yang dihubungkan di sini. Jadi setelah dia membuat sebuah wilayah yang cukup besar, perubahan yang cukup besar, sini kemudian dia mencoba untuk membuat jalur, ya, membuat jalur koridor untuk membuat perubahan di titik yang lain. Ini koridor, Page Corridor Metric Model. Jadi dia membuat sebuah jalur. Kenapa kok nggak langsung semuanya gitu, enggak? Kan ada kalanya memang kondisi alam atau habitat yang misalnya tidak memungkinkan untuk kita langsung membuat ini. Bisa jadi di sini ada lereng, sebelah kanan kirinya ada lereng, sedangkan di sini hanya ada satu jalan, kan bisa seperti itu. Hanya ada jalan yang sempit, maka dia membuat jalur itu. Dia buka lahan baru dengan sesuai dengan jalur yang sempit itu. Ternyata sampai ke sana di titik yang lain, di situ ada jalur yang lebih besar atau ada area yang bisa kita explore lebih lanjut untuk kita rubah. Nah ini ada Page Corridor Metric Model, Mosaic Model. Nah ini beberapa contoh. Kemudian ada yang C ini landscape mosaic model. Jadi kalau dalam landscape mosaic model ini selain tadi island kemudian koridor, ternyata ada perubahan lain yang dia berdasarkan pada bentang lahannya. Ya, berdasarkan pada mosaik bentang lahan. Jadi di wilayah yang warna putih ini itu merupakan bentuk lahan lain yang berbeda dengan yang warna abu-abu. Nah, misal kalau yang warna abu-abu ini adalah lembah, ya lembah. Daerah ini adalah lembah yang dihubungkan dengan sebuah jalan. Ini lembah, maka di sini dia adalah punggungan.
tunggungan. Sehingga pada mosaik bentang lainnya, dia mencoba untuk merubah yang di daerah punggungan ini. Jadi selain lembah, dia juga melihat pada punggungan. Nah, kadang terkait dengan tujuan perubahan kita biasanya. Ada yang memang menginginkan kalau di daerah sini, misalnya kita rubah di daerah punggungan biar bisa melihat, misalkan bisa melihat area lebih luas, kan gitu. Lihat area lebih luas, jadi lebih tinggi fokusnya. Oke. Kemudian yang kedua, yang keempat ya, ada habitat variegation model. Jadi perubahannya tergantung pada habitat yang ada di dalam sini. Habitat yang ada di dalam sini. Habitat yang ada di dalam sini. Bisa jadi di dalam penutup lahan yang ada di dalam sini ini memiliki beberapa variasi untuk habitat yang ada. Variasi habitat yang ada. Kalau misalkan yang di sebelah sini, oh ini sama, polanya dia sama. Ternyata di sini yang berbeda dalam satu lembah. Ada yang untuk habitat misalkan habitat untuk misalnya vegetasi ya, ada vegetasi untuk sabana, kemudian ada vegetasi untuk pakis-pakisan, ada vegetasi untuk pesisir, itu berbeda-beda. Tapi masih dalam satu lingkup tadi, satu lingkup yang sama. Nah, kemudian yang kelima ada kontinum model. Biasanya model ini istilahnya pada satu faktor yang sama. Misalkan pada lereng kita akan mengambil pada lereng yang datar. Jadi yang lereng yang curam tidak akan kita inikan. Jadi dia akan mengikuti pola dari lereng. Pola lereng. Jadi misalkan kita membuat sawah terasiring, maka di situ kan kita mengikuti lereng, arah perubahannya. Jadi sawahnya seberapa sempit, seberapa lebar itu kan kita mengikuti lerengnya. Terasnya atau terasiringnya, kita mengikuti arah atau kemiringan lerengnya, di continuum model. Maka mengikuti dari satu variabel yang sekiranya itu memiliki garis yang sama. Kalau orang petani saya rasa nggak tahu dia, pokoknya saya memperkirakan ya kira-kira. Jadi ini dia memperkirakan terasiringnya ini seberapa sempit, seberapa lebar dilihat dari kemiringan lerengnya. Oke. Oke, baik ini tadi ya. Nah, ini sebenarnya ada nanti aja dulu. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nanti kita masuk ke proses pengurangan. Bagaimana cara fragmentation habitat, fragmentation, atau cara mengurangi beberapa bagian dari habitat agar itu tidak kelihatan. Jadi kalau ada istilahnya tidak serta-merta langsung kita babat dari pinggir, tidak. Jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengurangi habitat dalam suatu ekosistem. Mungkin untuk di para pujangga hutan atau para ini ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum bisa presensi. Ini Mas Zahid belum bisa presensi, coba saya cek kembali ya. Teman-teman yang belum bisa presensi. Oke, Mas Zahid ada. Mbak Anissa sudah presensi sendiri ya Mbak Anissa. Baik. Mbak Widiani, monitor Mbak Widiani. Mbak Widiani belum masuk. Oke, belum. Kemudian Mas Sodrus. Mas Sodrus monitor Mas Sodrus. Mas Sodrus monitor. Baik, belum. Mas Ibor monitor Mas Ibor. Mbak Am monitor Mbak Am. Mana Mbak Am?
Mbak Aam, Mbak Dila kok belum kelihatan Mbak Dila. Oke, Mbak Aam belum. Kemudian Mbak Lia belum masuk. Oke, Mbak Lia belum masuk. Baik, kita tunggu. Teman-teman yang lain belum bisa bergabung ya. Oke, baik, kita tunggu. Karena masih ada 5 orang yang belum bisa presensi. Oke, baik, saya keliru. Ini saya screen lagi untuk ada yang ditanyakan? Belum ya? Baik. Mungkin istilah-istilah model ini yang agak sedikit ribet. Beda kalau dalam SIG saudara kan ada interpolasi, paham interpolasi itu ini, overlay itu ini. Baik di sini. Jadi kerusakan habitat ini istilahnya sama dengan konversi lahan. Jadi perubahan lahan. Cara untuk merubah lahan yang awalnya dia berupa tutupan vegetasi berupa hutan, kemudian dibuat jadi ladang. Nah, contohnya apa? Ini ada penggundulan hutan, kemudian tambang-tambang ya. Jadi ada kalanya yang dia dari luar itu dia berupa hutan. Tapi ketika kita masuk ke dalam, ternyata di situ banyak sekali tambang-tambang, entah itu tambang galian mineral, atau ternyata di tengah-tengah itu sudah mulai pada pohonnya sudah tidak ada, gundul. Nah, itu kan bisa jadi. Jadi di luar kelihatannya bagus, tapi ketika kita masuk ke dalam, subhanallah. Nah, baik, ini ada beberapa bentuk ya, bentuk proses cara untuk mengurangi bagian habitat atau istilahnya habitat fragmentation. Sehingga lambat laun dari pengurangan habitat ini dia akan menyebabkan seluruh habitat itu rusak. Oke, ini yang nah, ini contohnya misalkan. Jadi ini contoh kalau misalnya ini adalah habitat yang asli ya. Ini adalah habitat yang asli ya, terutama seiring waktu ya, seiring waktu ke kanan ini dia semakin berkurang. Nah, bagiannya warna putih adalah yang dikurangi ya. Yang bagiannya warna putih ini yang berkurang. Nah, ada 4 contoh ini. Di sini ada 4 cara ya, ada 4 cara. Nah, ada yang rumahnya dekat dengan hutan rakyat atau dekat dengan hutan produksi di desa saudara mungkin. Adakah di tempat saudara yang dekat dengan hutan produksi? Mas Wawan mungkin rumahnya dekat sama hutan jati, Mas Wawan. Lumayan jauh, Pak. Di Tuban mana, Mas? Beda ya, Tuban. Kecamatan Parengan. Kalau yang Desa Prataan itu masih banyak hutannya, Pak. Oh, Prataan ya, ada ya. Prataan. Oh, bukan Prataan, apa? Air panas ya? Air panas nih, Pak. Air panas Prataan, ada tempat perkemahannya ya, Mas ya? Mas Wawannya yang Parengannya. Saya ya? Desa jauh dari Desa hutan. Sembung, Pak. Sembung Parengan. Oke, saya kira dekat dengan hutan. Kalau yang di Prataan kan memang ya ada hutannya, sedikit hutannya. Prataan. Oke, saya pernah kemah di sana, Mas. Dulu ngantarkan anak-anak saya SMP saat itu. Oke, jadi ada kalanya seperti ini. Ada yang model shrinkage namanya. Shrinkage. Jadi di hutan itu dia yang pertama ini mengurangi yang bagian luarnya saja dulu. Ini juga untuk pertanian biasanya. Jadi yang bagian luar ini untuk pertanian. Kalau nggak salah Kementerian Kehutanan juga membuat agar hutan itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang pohon-pohon besar tetap dibiarkan, tapi yang di bawahnya bisa digunakan untuk tanaman jagung atau tanaman apa untuk rakyat, itu boleh. Itu untuk jenis hutan tertentu. Sehingga saya dulu karena ada teman di Kementerian Kehutanan, jadi boleh dipergunakan
wilayah hutan itu untuk di bagian bawahnya bisa digunakan untuk perkebunan rakyat. Tetapi terkadang ya punya pengalaman ketika di rumah ini, ketika kita tanam jagung, tetapi di situ banyak pohon jati yang menutupi, hasilnya pun juga tidak akan produktif, tidak akan bisa optimal. Gitu. Nah, terkadang ketika kita ada proses penebangan kemudian reboisasi, biasanya di situ bibit-bibit ya entah mungkin orang yang kurang bertanggung jawab, bibit-bibit yang sudah ditanam ini dicabut kemudian dimasukkan lagi. Jadi di situ kan dia tidak bisa tumbuh, sehingga dia tidak bisa tumbuh seperti sejak kala. Jadi kalau shrinkage ini apa yang dilihat? Ya, kalau dilihat ini dia hanya bagian luar. Bagian luarnya dulu dihabiskan untuk pertanian, semakin lama semakin masuk ke dalam. Ini namanya shrinkage. Jadi yang putih ini adalah hasil dari proses perubahan lahan. Oke. Apa bedanya sama bisection ini? Bisa membantu. Apa bedanya sama bisection, kemudian fragmentation, sama perforation? Apa bedanya ini? Jadi kalau kita istilahnya nggak perlu kelihatan ya, jadi nggak kelihatan, tapi dari sisi-sisi yang ya sisi-sisi luar yang kalau shrinkage. Nah kalau bisection seperti apa kalau bisection? Contohnya seperti apa? Ada hutan, kemudian ada jalan yang melintas di wilayah itu, semakin lama nanti akan banyak sekali atau dari permukiman yang mengikuti searah dengan jalan atau warung-warung ya, warung-warung yang searah dengan jalan. Nah biasanya ini jadi satu baris ini dulu awalnya jalan, digunakan untuk jalan, jadi untuk menghubungkan dari wilayah satu sama wilayah yang lain. Kemudian lama kelamaan kok ternyata jalan ini masih kurang luas, maka dibuat lagi satu jalur lagi misalkan. Satu jalur lagi atau wilayah lain yang misal oh ini belum terhubung kita dibuat lagi, ini bisection. Kadang bahkan dari sini nanti muncul warung-warung berkembang. Nah ini oke. Entah kalau yang kayak Gunung Kumitil saya belum tahu ini apakah dibuat jalan kemudian semakin berkembang juga belum tahu. Kemudian ada fragmentation ya, fragmentation ini jadi dia memang mengambil mulai dari ujung hingga ke ujung. Nah, di situ mulai karena apa biasanya ada untuk urbanisasi. Jadi ada penambahan penduduk, kemudian dia mencoba membuka lahan baru. Nah, di sini mulai banyak kotak-kotak yang hasil dari pengurangan atau pemotongan habitat. Ini semakin berkembang, habis nanti. Nah, kalau perforation ini biasanya adalah penebangan hutan. Jadi hutan itu dia akan menebang biar nggak kelihatan. Dia menebangnya tidak langsung serta-merta langsung satu sisi ini enggak. Itu terlalu bagus, terlalu rapi. Jadi dia akan mengambil satu petak, kemudian satu petak lagi di sebelah mana, satu petak lagi, semakin lama akan semakin penuh petaknya ini. Tapi tetap kelihatan hutan, maksudnya gitu. Fragmen-fragmen tapi nggak beraturan, ya, karena itu adalah akibat proses urbanisasi. Atau ada juga yang petak-petak seperti ini, perforation. Jadi biar tidak kelihatan tapi bisa dapat semuanya. Oke. Kalau saudara pernah mungkin naik pesawat ya, kemudian melintas di daerah atasnya ada melintas daerah tambang, nanti akan kelihatan cukup jelas lubang-lubang yang dibuat. Paling banyak ini kalau di daerah Kalimantan Timur, ya Kalimantan ini sebenarnya luar biasa.
entah itu untuk batu bara atau kelapa sawit gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi pola penutup lahan? Jadi ada yang pertama komposisi sama konfigurasinya. Jadi tanpa melihat posisinya di mana tidak, tapi seberapa banyak ya. Jumlahnya seberapa banyak perubahannya atau seberapa banyak polanya ya. Seberapa banyak jumlahnya, variasi polanya. Nah, tanpa dilihat mana posisinya, apakah di bagian utara atau di bagian timur, tidak melihat itu komposisi ya maksudnya. Jadi how much beda sama konfigurasi. Kalau konfigurasi pada posisi. Kalau konfigurasi pada letaknya di mana. Konfigurasi. Nah, kemudian ada skala, di sini ada skala yang kita gunakan dalam melihat pola perubahan lahan. Ya. Ada skalanya itu pixel atau sel, kemudian pitch level, pitch ini lebih besar dari pixel, ya. Kemudian kelas, jadi pada kelas penutup lahan, jadi ada beberapa pola, jadi ada beberapa pola kelas lahan yang maksudnya kelas lahan yang sama, penutup lahan yang sama. Jadi ada misalkan sawah itu sawahnya ada di mana saja. Atau kalau hutan dia ada di hutan sebelah sana, sebelah sini hutan yang sama. Nah ini pada kelasnya. Nah ada juga landscape atau bentang lahan. Jadi kalau melihat bentang lahan tentunya ada beberapa kelas di sini. Ada beberapa kelas. Jadi untuk bentang lahan pegunungan kira-kira apa saja? Bisa mulai dari tubuh air sungai, kemudian hutan tropis. Nah, kemudian di situ ada lembah. Nah ini ada skala ini. Jadi ada ini skala ya, ini ada skala pitch level, ini tadi sel, kemudian ada pitch level. Ya ini pitch level yang tingkatan kedua, ya. Pitch level, jadi polanya dilihat dan pada kumpulan dari beberapa pixel. Pitch level. Oke. Jadi dari sini nanti bisa dilihat seberapa besar perubahan pada dua page misalkan atau one page. Kalau kelas ya, kelas. Nah, begitu kelihatan warnanya abu-abu ini, warnanya abu-abu. Jadi yang A ini dia hutan ya, kelas pada di daerah hutan, areanya lebih dari 100 meter ya, warnanya abu-abu muda. Kemudian dari sini ini kalau pada citra rasternya, jadi jarak dari tepi ke tengah hutan ya, jadi jarak dari tepi ke tengah hutan kira-kira butuh jarak berapa ini. Jadi yang ini yang abu-abu muda ya, maaf ini yang warna abu-abu muda ini. Warna abu-abu muda ini adalah hutannya. Kemudian ini kalau dia menggunakan raster, jadi ada jarak dari pusat hutan itu ke tepian, itu butuh berapa, jaraknya berapa meter. Nah, kalau putihnya adalah 400 meter jaraknya, dia 400 meter dari tepi hutan. Nah, ini skala kelas ya, kelas. Nah kalau yang landscape ini lebih kompleks lagi, landscape ini ada, jadi kalau di istilahnya di raster gitu ya, data rasternya ada bisa ngitung densitasnya, kepadatannya, jumlah pixelnya, kemudian indeks yang paling besar, densitasnya, agregasinya, ini adalah skala landscape-nya. Jadi tidak hanya pada satu kelas, tapi bisa juga nanti 2 atau 3 kelas yang masuk dalam bentang lahan, level bentang lahan.
Nah, ini contoh apabila kita membandingkan ada 3 bentang lahan, ya, ada 3 bentang lahan dengan variasi yang hampir sama. Jadi mulai dari tanda hijau itu untuk hutan, nah, kemudian hitam ini untuk yang dia daerah dikembangkan untuk manusia, hitam, kuning ini untuk agriculture, ya, ini sama. Jadi ada 3 bentang lahan. Maka kita bisa melihat dari kalau melihat bentang lahan maka apa saja indikatornya, bisa pitch, ya, kemudian agregasinya, diversitasnya itu bisa kita lihat di sini. Jadi membandingkan pada 3 bentang lahan pada matrik-matrik yang sama. Memang ada istilah parameter-parameter lebih lanjut, ya. Jadi jumlah pikselnya, kemudian LPI-nya, densitasnya, ini agak mungkin butuh pemahaman atau lebih project lebih lanjut. Oke, baik, sejauh ini dan ditanyakan. Memang ada istilah-istilah yang sedikit ini, ya. Oke, masih ada lagi. Monggo jika ada yang ditanyakan terkait dengan nanti kita karakteristik bentang lahan. Oke, baik. Masih saya lanjutkan. Ini karena memang apa istilah-istilah yang digunakan ini agak sedikit asing, sehingga teman-teman semoga bisa memahami. Bismillah. Oke, baik. Jadi ini skala-skala, jadi ya skala dalam kita mengidentifikasi pola penutupan lahan. Jadi ada beberapa skala yang kemarin juga. Jadi mulai dari landscape level, kelas level, hingga cell level atau pixelnya. Ini istilahnya dengan unit analisis yang kita kaji itu seberapa luas. Nah, terus kemudian bagaimana kita mengidentifikasi karakteristik bentang lahan. Karakteristik bentang lahan, maka bisa dilihat dari kelas penutupan lahannya. Kelas penutupan lahannya. Jadi kelas penutupan lahan ini bisa kita lihat dari misalkan dia ada beberapa kelas mulai dari hutan yang tadi, ya. Ada hutan, ada pertanian, ada semak belukar, ada tubuh air, ada tanah kosong, ada rawa. Nah, ini bisa kita lihat dari kelas penutupan lahannya. Atau kelas penutupan lahannya, atau bisa juga luasan dari setiap kelasnya ini. Berapa persen? Berapa persen? Nah, kelas penutupan lahannya itu yang dimaksud tadi, ya, ada hutan, kemudian pertanian, semak belukar, tanah kosong, tubuh air, rawa. Ini adalah, mohon maaf, malah ke atas. Ini adalah kelas penutup lahan. Nah, kemudian ada juga tingkat agregasi, ya. Tingkat agregasi atau fragmentasi. Agregasi itu semacam pengumpulan, benar, ya. Jadi tingkat dia agregasi itu ya semacam membentuk suatu berkumpul pada satu titik, ataukah dia terfragmen atau terpecah-pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Tuh. Nah, memang ada yang model yang mudah dalam mempresentasikan bentang lahan. Ini ada simple random landscape, ya. Simple random landscape, jadi hanya melihat dari
nilai kelas penutupan lahannya. Ada P ya, tinggal dari P-nya saja. Jadi yang A ini ya, yang A ini adalah simple random landscape. Yang B ini fractal landscape. Kalau yang C ini random landscape. Bedanya yang barisan atas ini, dia mempresentasikan lebih banyak habitat. Jadi ada 30% habitat. Maka dari situ akan terlihat lebih kompleks ya. Lebih kompleks, lebih padat, lebih rumit dibandingkan yang cuma 10% habitat. Jadi ini dia merefleksikan 30% habitat, yang bagian atas ini baris pertama, nah bagian bawah ini hanya 10%. Maka akan terlihat perbedaan kompleksitasnya. Nah, kalau yang ini adalah simple random, fraktal, kemudian sama random landscape. Ini contoh untuk ini. Jadi ada kalau simple random landscape tadi hanya melihat dari nilai kelas penutup lahan atau P. Ya. Jadi ada proporsi habitatnya di mana saja. Itu saja kalau simple random. Nah, proporsi habitatnya di mana saja. Letaknya di mana saja, kelas penutup lahannya ada apa saja, di mana saja. Itu hanya dinilai dari satu variabel P. Kalau yang fraktal, ini tingkatan dari agregasi habitatnya. Pengelompokan habitatnya itu seberapa besar sih tingkatannya. Jadi ada istilahnya nilai 0 sampai 1 misalkan. 0 sampai 1. Nah, kalau 0 itu dia semakin tidak terlihat agregasinya, semakin ke 1 maka agregasinya akan semakin terlihat. Ini ada nilai misalkan nilai dengan 0,7. Nah, fraktal. Nah, kalau tadi agregasi ya, kemudian kalau ini dia lebih kompleks lagi random landscape ini. Jadi ada istilahnya random cluster ya. Pola agregasinya itu dia akan di otak-atik lagi pakai algoritma sehingga di situ ada klaster-klaster tertentu yang menunjukkan pola atau gabungan. Ada pola agregasi pada klaster-klaster tertentu. Misalkan di sini ada, sebentar kelihatan. Annotate. Bentar. Sebentar. Nggak bisa. Nah, ini jadi ada pola-pola aplikasi yang di ini ya. Yang di sini ada pola agregasi karena dia 30% habitat maka kelihatan. Nah, di sini nanti akan diketahui random clusternya seberapa besar nantinya. Jadi di tiap cluster ini nanti cara acak ada cluster-cluster tersendiri. Yang itu istilahnya disebut sebagai random cluster. Nah, nanti di setiap ini punya pola agregasi masing-masing. Tuh. Kalau yang tadi kemungkinan pola agregasinya dia hanya pada satu lokasi yang besar. Kalau yang tadi masih dibuat secara acak klasternya. Ini yang cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi karakteristik tentang lahan. Bagaimana contoh kasusnya? Oke, baik. Nah, itu seperti itu. Monggo jika ada yang ditanyakan. Khawatirnya karena memang ini ya. Memang untuk istilah-istilah yang digunakan karena ada kaitan sama habitat, kemudian konservasi. Ya, jadi sedikit agak sedikit mungkin rumit. Ya semoga perlahan bisa dipahami.
kalau ini sudah paham ya cara penggunaan, jadi kita bisa menganalisa. Ya memang ini belum saya jurnalnya ini masih yang sesuai atau yang sesuai dengan contohnya. Contoh dari simple random landscape, kemudian fractal landscape itu masih saya benar belum menemukan contoh jurnal yang studi kasusnya. Oke. So, bisa. Kadangkala ketika kita melihat karakteristik ya, entah itu kalau di tumbuhan atau hewan, kata yang paling mudah adalah kita membuat semacam plot. Nah, dari plot itu plotting misalkan GPS ya, seperti kalau di kemarin guru Namibia kita plotting di tempat yang sama, lokasi yang sama, ada vegetasi yang sama. Nah, dari situ kita petakan. Petakan berdasarkan hanya pada populasi habitatnya atau populasi habitat atau kelas penutup lahan. Nah, dari plotting ini tentunya ada wilayah-wilayah yang memang itu adalah wilayah dari penutup lahan mulai dari hutan, kemudian tubuh air itu bisa kita plotting. Hanya saja di sini contohnya dia berupa random ya, berupa random point. Jadi titik-titik yang random di sini. Nah, bedanya sama fraktal ini, jika yang simple random landscape ini hanya pada kelas penutup lahannya, kalau fraktal ini dia ada istilahnya melihat polanya atau agregasinya. Pola penutupan lahannya apakah dia mengelompok, apa terpusat gitu. Apakah dia tersebar, maaf. Apakah dia terpusat atau tersebar. Itu kalau melihat dari fraktal landscape-nya. Nah, ini cara umum fraktal landscape. Jadi apakah dia mengelompok atau tersebar. Nah, lebih dispesifikkan lagi pada random landscape. Pada random landscape ini nanti dari yang meskipun dia ini satu klaster besar ya, ternyata di dalamnya masih ada klaster-klaster kecil namanya random cluster. Di dalamnya itu masih ada yang namanya random cluster yang membentuk pola-pola lebih khusus. Pola-pola lebih khusus. Nah, tentunya kalau saya teringat dengan planet ya. Jadi ada galaksi. Galaksi di dalamnya itu dia masih memiliki tata surya yang lain selain tata surya matahari yang kita tahu. Nah, jadi di dalam galaksi itu masih ada beberapa tata surya selain tata surya matahari kita yang itu membentuk suatu galaksi. Sama dengan di random landscape ini. Jadi ada beberapa random cluster, ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang sifatnya dia tercluster mengelompok di tempat-tempat tertentu yang ini menjadi sebuah menjadi atau membentuk sebuah cluster yang besar yang di sini. Data landscape ini. Atau landscape yang lebih besar lagi dari situ. Kalau di random landscape dia lebih dikhususkan, ada beberapa cluster yang lebih kecil. Kalau ini jadi satu semuanya. Nah, kalau ini hanya melihat pada letak-letaknya habitat atau di mana lokasinya tutupan lahan di wilayah ini. Memang butuh ya ini mungkin nanti kalau jika ada waktu kita butuh studi kasus untuk bagaimana memetakan perubahan lahan. Habis seperti itu Mas Farhan, mungkin kita masih jadi angan-angan ya, karena belum kita lakukan untuk kajiannya. Seperti apa untuk perubahan lahan. Termasuk mungkin untuk ini adalah raster ya, metode yang di raster. Number of page ini adalah yang di raster. Kelas. So kalau ini sudah bisa dipahami. Selanjutnya section fragmentasi sudah bisa dipahami.
Nah ini mungkin model ini memang butuh contohnya modelnya. Nah, kalau dikasih. Oke, baik. Oke, Mas Warren, mungkin saya belum bisa menunjukkan beberapa contoh studi ini. Karena jurnal-jurnal untuk ini bagi saya perlu effort lebih besar untuk memahami ekologi ini. Karena sama jurnal-jurnal ini jadi perlu melihat jurnal yang kadang kita kan perlu, jadi kalau kita sudah tahu topik-topik mungkin di bidang ilmu tertentu, maka kita tahu, oh ini harusnya dia topiknya ini. Tapi ini masih sifatnya mungkin masih, ya ini masih global sifatnya. Oke. Oke, baik saudara sekalian. Sudah makan siang belum ini teman-teman semuanya? Apa langsung habis Jumatan langsung ke sini? Langsung masuk kelas? Kalau ibu-ibu mungkin sudah nih ibu-ibu. Yang bapak-bapak ini. Kalau Mas Syahrul alhamdulillah semakin tambah sehat selama di rumah ini ya. Semakin tambah gemuk bersih Mas Syahrul. Kalau Mas Umam ini yang dipikirkan sudah ada yang dipikirkan, jadi semakin kelihatannya semakin ada persiapan insya Allah. Tulis langsung udah. Jadi ini mulai mikir untuk persiapan saya setelah lulus itu kira-kira sudah siap untuk menikah apa belum ini insya Allah gitu. Itu ya Mas Umam ya. Langsung ditutup. Insya Allah. Jadi sudah mempersiapkan ini Mas Umam, sudah kerja keras ini. Kalau yang ibu-ibu sih tidak perlu khawatir, ibu-ibu tinggal sudah pokoknya sudah siap, oke, istiqoroh sudah oke, insya Allah jalan. Kalau yang kayak bapak-bapak ini perlu memikirkan. Baik, ya saudara sekalian ini pukul 13.40, mungkin masih sekitar berapa menit lagi ya, masih ada waktu. Ada yang belum bisa presensi? Masih sebentar saya cek lagi. Sementara belum ada tugas untuk pertemuan saat ini. Jangan lupa nanti untuk di-upload tugas yang kemarin di MMP. Tinggal Mas Sodris, Mbak Aam sama Mbak Tia, emang belum ada kabar untuk tumben. Biasanya ada saya entah kok WA ini kok entah kok